Kalau kamu penggemar sepak bola Indonesia, mungkin kamu sempat garuk-garuk kepala saat mendengar kabar. Tom Hai, gelandang elegan yang sempat bikin gempar di Eredivisie Belanda, tiba-tiba resmi bergabung ke Persib Bandung. Loh, ini serius? Pemain yang biasa main di stadion sekelas Philips Stadion dan De Kuip, sekarang bakal nyeker di Stadion GBLA yang kadang rumputnya lebih sering disiram hujan daripada sprinkler. Tapi ya, begitulah dunia sepak bola Indonesia, penuh plot twist. Dan dari kasus Tom Hai, muncul pertanyaan klasik yang bikin netizen plus 62 jadi dosen kilat sepak bola. Kenapa pemain diaspora yang karirnya bagus di Eropa malah main di Liga Indonesia? Bukannya itu turun kelas? Pertama, mari kita luruskan dulu. Liga Indonesia memang belum selevel dengan liga-liga Eropa. Tapi kalau kamu pikir pemain seperti Tom Hai pindah ke Indonesia karena gagal di Eropa, kamu salah besar. Tom Hai itu bukan pemain sembarangan. Dia bukan pemain yang habis kontrak terus gabung karena nggak laku. Dia datang karena Indonesia sekarang bukan lagi destinasi eksotis, tapi pasar bola yang seksi. Bayangkan, stadion penuh tiap laga. Klub-klub besar punya basis fans sekelas negara. Dan kalau performa bagus, bisa viral secepat tayangan TikTok. Coba tanya Jordi Amat, dulu siapa yang tahu dia di Spanyol? Sekarang, dia punya julukan kapten bule paling sabar di Indonesia. Sabar menghadapi lawan, wasit, dan netizen. Kita semua tahu, sepak bola bukan cuma soal cinta tanah air, tapi juga cinta saldo rekening. Dan faktanya, gaji di beberapa klub top Indonesia sekarang sudah sangat kompetitif. Sumber dalam Biro menyebut, Tom Hai bisa mendapat kontrak setara 6-8 miliar rupiah per musim di Persib Bandung. Mungkin bukan setinggi di Ajax, tapi hey, di Bandung kamu bisa punya rumah, mobil, dan sate tiap malam tanpa takut pajak progresif Belanda. Jadi, kalau kamu bisa main di klub yang fansnya kayak lautan biru tiap pekan, gajinya tebal, dan kamu dianggap bintang, kenapa tidak? Toh banyak pemain yang lebih bahagia jadi idola di Bandung daripada cadangan di Breda. Nah, ini bagian paling menarik dari drama diaspora. Banyak pemain diaspora, dari Sandy Walsh, Jordi Amat, hingga Tom Hai, sebenarnya punya motivasi emosional juga. Mereka lahir dan besar di Eropa, tapi punya darah Indonesia yang mengalir di nadinya dan di kolom silsilah keluarga. Ketika federasi memanggil mereka untuk membela merah putih, rasa bangga itu muncul. Nah, begitu sudah merasakan euforia main untuk Garuda, sebagian dari mereka ingin lebih dekat dengan kultur Indonesia. Main di liga domestik jadi salah satu cara untuk benar-benar menyatu. Jadi bukan cuma karir, tapi juga perjalanan identitas. Bagi mereka, ini bukan turun kelas, tapi pulang kampung versi profesional. Betul, kita nggak bisa bohong. Level permainan, intensitas, dan kualitas lapangan memang beda. Kalau di Belanda, pemain sibuk memikirkan pressing line dan positional play, di Indonesia kadang masih harus mikir, apakah pertandingan ini akan selesai atau ditunda karena hujan? Tapi disitulah justru tantangannya. Bagi pemain seperti Tom Hai, ini bisa jadi petualangan baru. Dia sudah merasakan Eropa dan sekarang ingin mencoba bagaimana rasanya main di atmosfer penuh teriakan Viking Persib Club yang kadang bisa lebih keras dari sirena ambulans. Pindahnya pemain diaspora ke Liga Indonesia bukan cuma karena uang atau nostalgia, tapi juga karena marketing proyek besar-besaran. Klub seperti Persib, Persija, Bali United, dan Madura United kini mulai berpikir global. Mereka ingin punya wajah baru yang bisa dijual, bukan cuma lokal hero, tapi juga pemain yang punya daya jual Eropa. Dengan Tom Hai di Persib, mereka bisa bilang, lihat, kami bukan cuma klub lokal, kami klub yang bisa menarik pemain Belanda berdarah Indonesia. Strategi ini sama seperti yang dilakukan klub-klub Jepang dan Korea 2 dekade lalu, menarik pemain diaspora untuk menaikkan pamor liga. Dan lihat hasilnya sekarang, J-League dan K-League jadi top Asia. Siapa tahu 10 tahun lagi, Liga 1 juga bisa punya pamor setara kalau PSSI-nya nggak kebanyakan rapat dadakan. Tentu saja, kehadiran pemain diaspora selalu bikin komentar netizen jadi dua kubu. Kubu A, wah makin keren nih ada aroma Eropa di Persib. Kubu B, ah cuma bule sisa-sisa Eredivisie aja.
Padahal dua-duanya benar, tapi salah juga. Realitanya, pemain diaspora datang bukan untuk merendahkan level liga, tapi untuk menaikkan standar profesionalisme. Dan kalau mereka betah di sini, itu artinya Indonesia sudah punya sesuatu yang bisa ditawarkan, entah itu fans fanatik, atmosfer, atau nasi goreng tengah malam. Mari kita balik pertanyaannya. Apakah Tom Hai turun kelas dengan main di Persib? Jawabannya, tidak. Dia justru naik exposure. Coba kamu ketik Tom Hai Persib di Google. Beritanya banyak banget. Dibahas di TV, di podcast, sampai di warung kopi. Saat di Belanga, mungkin cuma 2 baris di koran lokal. Sekarang, satu postingannya bisa dapat 200.000 likes. Jadi, jangan remehkan efek viral Indonesia. Di sini, bola bukan sekedar olahraga, tapi gaya hidup, bahkan agama kedua. Fakta paling menarik, langkah pemain diaspora main di Liga 1 menandakan perubahan citra liga ini di mata luar negeri. Dulu, pemain asing datang ke sini untuk sunset karir. Sekarang, mereka datang untuk karir rebirth. Buat Tom Hai, main di Persib adalah peluang baru. Buat klub, ini investasi besar. Dan buat kita, para penonton, ini hiburan mahal yang akhirnya bisa kita tonton langsung di stadion, selama tiketnya nggak sold out duluan. Jadi, apakah pemain diaspora seperti Tom Hai turun kelas saat main di Liga Indonesia? Tergantung dari mana kamu melihatnya. Kalau pakai kacamata Eropa, mungkin iya, liganya belum sekelas Eredivisie. Tapi kalau pakai kacamata Garuda, ini justru langkah naik, karena mereka ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia dari dalam. Dan hey, kalau Tom Hai bisa bertahan 1 musim penuh di Liga 1 dengan jadwal padat, lapangan unik, dan tekanan fans yang luar biasa, mungkin dia pantas disebut bukan cuma pemain diaspora, tapi pahlawan diaspora. Kalau kamu tanya lagi, kenapa mereka mau main di Indonesia? Jawabannya simple, karena di sini sepak bola bukan cuma tentang menang, tapi tentang cerita, dan cerita mereka baru saja dimulai.